Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarizi dari Offering PJKJ 2018, mata kuliah pembelajaran remedial. Berikut saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu tentang apa yang dimaksud tentang remedial. Yang pertama yaitu menurut Webster berasal dari kata re, yaitu kembali, dan mederi yaitu menyembuhkan, yang artinya menyembuhkan kembali sesuatu yang telah mungkin belum tersampaikan. Dan yang kedua yaitu ada dari McGinnis, Ginnis, dan Smith. Tindakan melakukan diagnosis dan perawatan. Nah, menurut Ginnis dan Smith ini yaitu dilakukan diagnosis, kemudian dan perawatan. Kesimpulannya yaitu diagnosis, penanggulangan, perawatan, penyembuhan, dan perbaikan. Dan pembelajaran remedial yaitu menurut Mariana, pembelajaran tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan pada siswa yang terlambat untuk mencapai ketuntasan belajar, yang dimana terdapat suatu standar nilai yang semua siswa harus terpenuhi. Mungkin menurut Mariana ini remedial terjadi karena mereka mungkin terlambat atau belum mencapai pemenuhan nilai standar yang telah ditentukan. Proses bantuan ditekankan pada belajar mengajar, penyesuaian materi pelajaran, dan membantu kesulitan yang dihadapi. Proses penekanan remedial ini dilakukan pada cara belajar mengajar, bisa direvisi, atau bisa dengan penyesuaian materi pelajaran, dan membantu kesulitan yang dihadapi. Karena semua mungkin pernah mengalami kesulitan. Tujuan yang selanjutnya yaitu memberikan pemahaman penyelenggaraan remedial. Penyelenggaraan remedial yaitu harus dipahami karena apa? Karena ini satu langkah terakhir untuk memperbaiki nilai yang kurang dari standar tersebut. Lalu yang kedua yaitu memberikan alternatif penyelenggaraan remedial. Artinya tidak hanya ujian kembali, mungkin bisa dengan memberikan tugas, praktek, atau dengan mewawancara face to face. Kemudian memberikan layanan optimal dalam melaksanakan remedial. Layanan harus dioptimalkan karena remedial merupakan suatu langkah terakhir untuk memperbaiki nilai yang belum mencapai standar. Prinsip remedial, yaitu yang pertama, adaptif, belajar menurut kemampuan. Karena siswa mempunyai banyak kemampuan, kita tidak bisa menyamakan kemampuan tersebut menjadi satu. Jadi, mau tidak mau kita sebagai tenaga pengajar harus mengerti bagaimana cara mengajar siswa dengan baik. Yang kedua yaitu interaktif, sering berinteraksi secara intensif. Yang dimana supaya tidak ada miskomunikasi tentang apa yang kita sampaikan, karena setiap orang mempunyai presisi atau persepsi berbeda-beda tentang semua hal yang telah disampaikan. Yang ketiga yaitu fleksibilitas terhadap metode pelajaran dan pengajaran. Menggunakan metode berbeda pada setiap kegiatan belajar mengajar. Jadi tidak monoton dan tidak membuat mereka itu bosan. Jadi mereka bisa lebih giat belajar dan memahami melewat metode-metode yang lainnya. Jadi tidak hanya satu metode saja. Karena banyak referensi, banyak ilmu juga yang dapat dicari. Lalu yang keempat yaitu pemberian umpan balik secara intensif. Memberikan sesegera mungkin pada peserta didik. Umpan balik yaitu seperti kita itu tidak hanya menerangkan dan mereka tidak hanya menerima, tapi juga dituntut tentang bagaimana mereka bisa menjelaskan kembali apa yang telah kita terangkan supaya tidak ada miskomunikasi terlebih lanjut. Yang kelima yaitu kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian layanan. Pelajaran reguler dan remedial harus berkesinambungan dan tersedia. Bentuk kegiatan remedial yaitu yang pertama memberikan penjelasan atau contoh. Karena mengapa pertama harus memberikan penjelasan atau contoh? Karena mungkin mereka miskomunikasinya melalui penjelasan yang telah diberikan oleh tenaga pengajar. Atau mungkin mereka mencontohkannya belum jelas. Lalu yang kedua itu menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda. Mengapa harus menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda? Karena tipe orang tidak lagi sama. Jadi kita harus
mempunyai banyak strategi pembelajaran supaya mereka itu paham semuanya apa yang telah kita berikan. Yang ketiga, mengkaji ulang pembelajaran yang berlaku. Mengapa harus mengkaji ulang? Karena jika tidak ada suatu kajian, maka tidak ada suatu perbaikan. Karena berawal dari masalah kemudian dicari solusinya dan perawatannya, penanggulangannya bagaimana. Yang keempat yaitu menggunakan berbagai jenis media. Mungkin sebelumnya kurang untuk media pembelajarannya, jadi bentuk kegiatan remedial bisa dengan menggunakan berbagai jenis media supaya lebih bervariatif dan lebih tersampaikan pesan-pesan atau isi ilmu yang telah disampaikan. Pelaksanaan remedial. Satu, mendiagnosis kesulitan belajar. Mungkin bisa dikategorikan dengan siswa yang belajar ringan, belajar sedang, dan belajar tinggi. Yang kedua yaitu menggunakan teknik. Ada tes persyaratan, tes diagnostik, wawancara, pengamatan, atau bisa kita lihat dalam SMA ada tes IPA dan IPS. Dan itu contohnya. Lalu yang ketiga yaitu melakukan pelaksanaan remedial. Pembelajaran ulang, pembimbingan khusus, latihan tugas khusus, pemanfaatan tutor sebaya. Yang pertama yaitu pembelajaran ulang, yang dimana kita harus mengulangi materi supaya mereka lebih jelas. Yang kedua, bimbingan khusus latihan. Bimbingan khusus, yang dimana kita harus membimbing khusus supaya mereka itu tidak hanya paham tapi bisa menerapkan. Yang ketiga itu latihan tugas khusus, dimana mereka sudah praktek dan tidak banyak tanya lagi. Dan terakhir, pemanfaatan tutor sebaya. Terdapat anak yang mungkin diberi pelajaran oleh guru tidak bisa menyerap, tetapi jika dibilangin atau mungkin didiskusikan dengan teman sebaya bisa mengerti dan bisa melaksanakan. Waktu pelaksanaan remedial yaitu menurut Majid setelah tes atau ujian dasar tertentu, setelah tes atau ujian dasar dalam satu kesatuan, dan setelah tes atau ujian dasar atau blok terakhir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.